Seorang jaksa berinisial AM diduga telah mengklaim tanah seluas 10 hektar milik warga Malangsari, Kabupaten Lampung Selatan. Tanah yang diduga telah disertifikasi oleh jaksa itu juga merupakan kawasan register. Direktur Lebih Bandar Lampung Sumaindra Jauradi mengatakan setelah mengadukan hal ini kepada Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung pada Jumat, 4 Maret 2022. Warga Malangsari tidak pernah menjual lahan karena lokasinya berada di wilayah register. Namun, 6 sertifikat atas nama jaksa tersebut muncul pada tahun 2020 tanpa pengukuran lahan dan pemberitahuan. Terkait hearing hari ini, apa yang kita dapat kesimpulan dari hearing ini? Yang pasti, yang pertama gini, LBH Bandar Lampung bersama masyarakat Sidodadi Asri dan Malangsari mendorong kepada DPRD Provinsi Lampung untuk mengungkap persoalan konflik agraria khususnya di Sidodadi dan di Malangsari. Karena faktualnya hari ini di Malangsari, ini ada dugaan mafia tanah, apalagi kemudian keterlibatan salah satu jaksa ya kan di Provinsi Lampung. Artinya kemudian itu juga harus menjadi PR bersama soal pemberantasan mafia tanah khususnya di Provinsi Lampung. Dan kemudian kawan-kawan Sidodadi Asri hari ini berkonflik sejak tahun 70 dengan PTP 7, dan saya rasa negara itu bukan memiliki tapi negara menguasai, sehingga kalau kemudian ini digusur tapi memang atas dasar putusan pengadilan, 1.800 jiwa ini mau kemana? Sehingga kawan-kawan dari Sidodadi Asri juga mendorong pemerintah daerah untuk dapat ya kan menyelesaikan persoalan ini, untuk juga dapat mengirimkan surat ya kan, bersurat kepada Menteri BUMN dan Presiden soal reforma agraria. Yang pasti yang pertama kita minta ya kan DPRD juga memanggil ya kan seluruh pihak-pihak yang berkaitan terhadap persoalan itu, dan kemudian kita bersama masyarakat akan melakukan upaya langkah hukum yang secara hukum lah ya kan, pasti akan kemudian kita akan melakukan upaya pelaporan ya kan, kemudian kita akan melakukan laporan di Polda Lampung. Warga Malangsari atas nama Budi Utomo menjelaskan, bangunan permanen seperti rumah hingga tempat ibadah sudah dibangun di lokasi yang diperkarakan. Di sana juga sudah ada 44 kepala keluarga. Mereka sudah turun-temurun sejak tahun 1970 bertempat tinggal di sana dan tidak pernah menjual atau menyewakan lahan. Masyarakat setempat pun sudah pernah mengikuti program percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diselenggarakan Badan Pertanahan Nasional Lampung Selatan. Akan tetapi ajuan mereka ditolak BPN sebab lahan yang ditempati masuk kawasan register. Masyarakat menjadi kian bingung setelah pada tahun 2020 ada 6 sertifikat tanah di lokasi tersebut atas nama AM. Pemirsa Kupas TV, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung, Wahrul Fauzi mengatakan, pihaknya segera menindaklanjuti perkara ini. Masyarakat diimbau tetap tenang dan menjaga situasi kondusif. Nanti instansinya dulu, ya kan? Kejaksaan berarti dulu. Sebelum ke sana kan kita periksa dulu lah. Kronologis posisi kasusnya seperti apa, kemudian kita panggil pihak terkait BPN-nya ya, terus kita kita cek juga dia dibeli sama siapa kan gitu kan. Kalau dia misalkan beli kan ya ini dia dirugikan, tapi apakah sesuai dengan prosedur apa tidak ya kan gitu ya kan, karena pengakuan masyarakat tidak ada yang melakukan pembelian batas, tidak ada yang mengukur, mereka tidak pernah mengetahui kok tiba-tiba ada sertifikat hak milik. Nah ini kan modus ya kan, ya saya harapkan ini bisa kita bicarakan, bisa kita selesaikan secara baik lah, di masyarakat baik, di Pak Adi juga baik kan gitu kan, karena kalau betul-betul dia membeli tanah itu yang mana tanah itu dikuasai oleh masyarakat, berarti kan dia korban juga kan gitu kan. Maka ini apakah antara korban, apakah antara perspektif mafia pertanahan, maka ini harus kita pastikan nanti. Kalau ini betul-betul mafia pertanahan, ini sangat disayangkan, dan negara harus hadir untuk melakukan upaya-upaya penertiban dong. Kepolisian harus bekerja melakukan proses penegakan hukum ya kan gitu. Nah ini akan kita laporkan juga ini ke Komisi 3 DPR RI sana, karena ini sikap tegas jelas dari Mabes Polri ya kan gitu, untuk melakukan pemantauan terhadap kepolisian baik itu di daerah maupun di kabupaten untuk melakukan penegakan hukum terkait dengan mafia tanah. Tapi sebelumnya kita cek dulu ya, ini perspektifnya apakah korban, apakah seperti apa ya. Berarti kita akan panggil dia untuk klarifikasi. Ya nggak bisa dong, lembaga ini langsung ke orang nggak bisa. Kita ke instansi dulu nanti. Instansi dulu. Ya. Kejati. Nah, tapi sebelum ke sana kita cek dulu nanti dari BPN-nya.
Siapa tahu beda orang, kan kita nggak tahu ya kan. Adi Mulyono banyak ya. Cukup ya? Tapi kalau dia terbukti ada kesalahan prosedur yang dilakukan di situ, berarti kita akan panggil instansi dulu. Ya bukan, nanti kan juga nanti teman-teman LB Bandar Lampung akan melakukan upaya hukum, laporan ke polisian ya kan. Ya biar silakan saja nanti proses penyelidikan, penyidikan ya proses hukum berjalan kan gitu prosesnya. Karena DPR kan bukan lembaga penegakan hukum kan gitu. Kita akan kontrol, supervisi masalah ini dengan sebaik-baiknya sampai clear dan clean, biar baik-baik semua antara warga dan yang lainnya ya. Dari Bandar Lampung, Didit Prabowo, Kupas TV, melaporkan.